Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Ihsan, tepatnya di Jalan Haji Abu nomor 28 Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, pemirsa, berbicara berkaitan dengan mengenai jodoh, ini tentu kita yakini bahwa semuanya adalah ada di tangan Allah dan ada urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga harta, kemudian juga termasuk juga kehidupan dan juga kematian kita. Namun bukankah ada perintah ikhtiar di sana? Nah, dalam tema siang hari ini dalam Damai Indonesiaku, kita diajari bagaimana cara berikhtiar untuk mencari jodoh, yaitu jodoh takdir ilahi dicari tidak datang sendiri. Itulah tema kita pada kesempatan siang hari dalam Damai Indonesiaku, yang insya Allah tema menarik ini akan dibahas oleh guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Kiai Haji Khalil Nafis, kemudian juga Ustadz Abdul Syukur dan juga Ustazah Lulu Susanti. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, tema kita apa hari ini? Tentang jodoh. Masih nyari jodoh begini nih. Bapak-bapak ini, kalau bapak-bapak itu jangan ditanya jodohnya, meskipun sudah ada kadang-kadang nyari lagi. Itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kalau sudah tidak ada baru nyari lagi ya. Kita diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ntar lagi Ramadan, ntar Lebaran, jangan sampai Lebaran nggak punya pasangan. Iya. Lalu gimana Ustaz cara cari pasangan? Kita kan nggak enak, perempuan masa nawarin diri. Kalau laki-laki biasa ngejar-ngejar. Tapi kalau perempuan gimana caranya? Bingung. Ya, apalagi yang janda. Dianggap apa kata orang ya. Kalau duda gampang. Malah duren, duda keren katanya. Ini pada tahu ibu-ibu nih, ya, banyak yang janda ini. Nah, ada 3 misteri dalam hidup. Apa? Pertama itu soal rezeki. Kedua, jodoh. Yang ketiga, maut. Oke, sebenarnya jodoh itu bagian dari rezeki. Cuman orang memaknai rezeki itu adalah harta, enggak tahu nak nanti jadi orang kaya atau miskin, Allah yang tahu. Tapi sebenarnya jodoh bagian dari nikmat Allah dan bagian dari rezeki. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, sebelum Syekh At-Tayyib itu menyebut ada 4 tingkatan nikmat dari rezeki itu. Yang pertama, nikmat iman dan Islam. Ibu bapak bisa ngerti yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Cara berkeluarga yang benar, mendidik anak, mencari harta yang halal. Itu karena ada iman, ada Islam. Itu nikmat yang paling tinggi. Kenapa? Karena hidup di dunia sementara, hidup selamanya di akhirat. Maka bekal hidup bahagia di akhirat dan selamat adalah iman dan Islam. Nikmat yang kedua apa? Keluarga. Nah, gimana Pak cara berkeluarga ini Pak? Ini takdir atau kita ikhtiar Pak? Semuanya sudah ada takdirnya dari Allah. Cuman ada takdir yang mubrom, ada yang mu'allak, ada yang given, nggak bisa kita menolak. Ibu sebagai perempuan, bapak sebagai laki-laki nggak bisa nolak, nggak bisa diubah. Jangan sampai laki-laki berubah ingin jadi perempuan. Yang perempuan diubah jadi
Laki-laki. Ini sekarang ini sudah banyak yang ini begini nih. Apa namanya nih? Banyak yang begini nih. Laki-laki senang laki-laki. Lah perempuan gak kebagian. Sudah perempuan lebih banyak, laki senang laki. Sekarang rekrutmen di perusahaan itu ibu bapak sekalian ada tes lain. Tes soal apa? Kecenderungan seksual. Tentang apa ini termasuk LGBT atau tidak. Apa LGBT itu? Laki-laki ganteng beristri 3. Bukan itu Bu, itu salah itu. Ya laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan itu enggak. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita ini di dalam konteks jodoh memang takdir dari Allah dan kita harus berusaha untuk menggapai takdir itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kita sebelum-sebelumnya kita diciptakan. Disebutkan kataballahu qadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda apa? Bi khamsina alfi sanatin. Sebelum menciptakan langit dan bumi, takdir-takdir makhluk Allah ini sudah ditakdirkan oleh Allah 50 tahun. Khamsina alfi sanatin, 50 tahun. Jadi ibu siapa suaminya, bapak-bapak siapa istrinya, siapa anaknya, kerjaannya apa, masuk surga atau masuk neraka, sudah ada takdirnya. Tapi kullun muyassarun lima khuliqalah, tapi tergantung kepada upaya kita. Yang kita lakukan dengan mudah berarti menuju takdir. Kalau menjalani sesuatu kok kayak sulit sekali. Kepentok sana, kepentok sini, mudahnya ke sini. Inilah takdirnya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Allah mudahkan kepada menuju takdir kita. Kita caranya gimana nih Pak? Untuk takdir jodoh ini. Apakah kita berupaya? Upaya. Maka tadi di VT ini disebutkan al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat at-tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Ibu bapak itu akan menemukan yang kufu. Menemukan yang pantas. Biasanya ya bisa subsidi silang, orang pinter dapat orang pinter, orang cantik dapat orang cantik. Biasanya nggak begitu pinter, dapat orang yang tidak begitu pinter itu. Atau satu pinter tapi nggak pinter, cuman dia kaya, cuman dia cantik. Dari 4 hal, li jamaliha, li nasabiha, kemudian li diniha, fatfar bidadiddin. Taribat yada. Kalau Anda sibuk, ini cantik, ini nasabnya, ini hartanya. Apa yang mau diambil oleh kita? Yang ambil adalah agamanya. Nah ibu bapak sekalian, gimana cara kita untuk menggapai jodoh itu? Mari kita upaya. Upaya itu ada 2. Ada upaya doa, ada upaya kita jalan. Ibu bapak jangan biasain adik-adik yang muda ketemu laki-laki sinis. Belum deket aja udahnya malas. Iya. Murah senyum tapi jangan senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Ya. Kalau kita ketemu sama orang yang ramah, oh ini berarti nyaman dengan ini. Ngomong yang baik, jadi orang yang memantaskan dia jadi orang baik. Oh belum ketemu juga Pak, bisa doa. Doa apa? Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu dulu peristiwa di Mesir yang mau ditangkap, mau dibunuh oleh kelompok Fir'aun karena dia membunuh Kipti, dia membela kaumnya adalah Israel. Dia pergi ke Madian. Ketemu dengan 2 putri anaknya Nabi Syuaib. Dia itu dalam keadaan lapar, jalan kakinya bengkak, gak ada makan. Gak ada siapa-siapa, gak punya keluarga, gak punya pekerjaan. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Ya Allah, kami ini sangat butuh kepadamu ya Allah, dari kebaikanmu apa saja. Jadi kita tunjukkan butuh kepada Allah, kebaikan seperti apa saja pun kita butuh dari Allah. Doa ini insya Allah mendekatkan kita kepada Allah dan Allah memberikan kepada kita. La yuradul qadau illa bidu'a, tidak mungkin mengubah takdir kecuali dengan doa. Karena ini mu'alak, adik-adik sekalian, orang tua yang begini pasti deg-degan ketika ada calon dari anaknya mikir mudah-mudahan nih soleh, ngangguk-ngangguk Bu ya.
Bapak-bapak juga begitu juga, mudah-mudahan ini calonnya soleha gitu. Mikir kan, karena apa? Masa depan dari anak kita, cucu kita tergantung menantu kita. Demikian juga di akhirat, anak yang soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaiya wa 'ala walidayya. Jadi an a'mala sholihan tardu. Kita ini minta kepada Allah, kepada zurriyati. Anak-anak kita adalah dengan doa. Makanya menantu, calon menantu kita atau kita yang muda, bukan nambah Pak ya, adalah mendapat yang baik dan itu jalannya selamat, bahagia dunia dan akhirat. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis. Ini tema ini sangat menarik sekali terutama buat jamaah adik-adik kita ini. Dan juga ibu-ibu yang mungkin udah akan menyeleksi calon-calon menantunya, Masya Allah. Nah seperti apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Kiai Haji Khalil Nafis, bahwa diantaranya ketika kita memang harus berikhtiar. Memang jodoh memang ada di tangan Allah. Namun semuanya itu merupakan perlu adanya usaha dan ikhtiar, diantaranya harus memperbaiki diri, memantaskan diri kita untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Nah lantas pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya ciri ataupun tanda-tanda ketika memang itu jodoh itu memang sudah pantas untuk kita. Nah itu insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Syukur di segmen berikut. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau menikah dengan orang sekampung boleh enggak? Oh, kalau dengan sekantor? Oh, enggak boleh juga. Kenapa? Kebanyakan ya. Menikah insya Allah adalah jalan kebahagiaan. Dimulai dari mana? Sekufu. Idealnya menikah adalah sekufu, sepadan. Mungkin cara pemikirannya, cara dia melakukan menata hidupnya. Walaupun bukan sesuku, walaupun bukan satu negeri, atau bagaimanapun Allah menjadikan kita lita'arofu, saling mengenal di antara kita. Dan kalau sudah jodoh, insya Allah nggak kemana-mana. Jadi kalau ada ibu-ibu diam di rumah terus, nggak pernah diajak jalan-jalan, itu namanya jodoh. Kenapa? Jodoh nggak kemana-mana. Di rumah saja. Baik, sepadan. Ini penting buat kita, sekufu. Sekufu, kenapa? Supaya menata hidup masa depannya menjadi bahagia. Karena kalau diajak ngobrol nggak nyambung, repot juga. Suami istri mesti dengan satu visi dan misi yang sama. Untuk apa? Membangun mahligai rumah tangga, menyiapkan generasi yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Dan bukan hanya urusan dunia. Menikah itu bukan hanya urusan kebahagiaan sesaat, bukan hanya resepsi perkawinan, tapi selama-lamanya sampai kapan? Hum wa azwajuhum. Mereka sampai dengan bidadari, mereka dengan pasangan hidup mereka fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka bahagia di surganya Allah Ta'ala. Maka penting untuk mengenal dengan baik. Yang kedua, orang menikah itu untuk apa? Bahagia. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Menikah ini untuk mencari kebahagiaan, bukan sekedar melepas masa lajang. Bukan hanya status punya suami, status punya istri. Saya mau tanya ibu-ibu, mendingan suami sering di rumah duit sedikit atau duitnya banyak tapi jarang pulang?
Bapak-bapak, ya, insya Allah Allah bahagiakan kita semuanya. Begini, ya, sekali lagi litas kunu ilaiha, senang, bahagia. Suami istri saling menyenangkan, saling membahagiakan. Qurrata a'yun, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Memandangnya menyejukkan, menenteramkan hati. Jangan sampai pulang ke rumah ada 4L di sini. Lu lagi. Nah, membahagiakan, suami capek kerja pulang ke rumah, insya Allah mendapat bahagia, disambut senyum oleh istrinya, disambut senang oleh anak-anaknya. Pulang ke rumah kepenatan di luar rumah, jangan sampai ditimpakan kepada orang rumah. Makanya apa? Saling menyenangkan, litas kunu ilaiha, saling membahagiakan. Dan di antara kunci bahagia di antaranya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang beribadah, istri yang beribadah, membangun keluarga menjadi ahli ibadah, insya Allah dia dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan pernikahan ini apa yang ingin didapatkan? Insya Allah menyatukan dua keluarga. Bukan hanya milik berdua, seorang laki, seorang wanita, tapi menyatukan dua keluarga. Makanya banyak orang-orang baik lahir dari orang tua yang baik. Orang tua yang baik melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang baik melahirkan keturunan yang baik-baik. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, wa ja'ala min azwajikum banina wa hafadah. Allah jadikan kalian punya pasangan, dari pasangan kalian insya Allah punya keturunan. Lalu dengan pernikahan juga Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah mengundang rezeki. Tadinya bujangan doa kepada Allah minta rezeki buat dirinya. Lalu ketika sudah berkeluarga bukan hanya dirinya, buat istrinya, buat anak-anaknya, buat keturunannya, insya Allah buat yang lain. Berarti dengan menikah mengundang rezeki, menambah rezeki. Bukan menikah malah menyusahkan diri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjuang, berusaha buat barangkali anak-anak kita, insya Allah Allah berikan keturunan anak-anak kita ini jodoh yang baik, jodoh yang soleh, jodoh yang soleha. Tadi Kiai Khalil sudah menyampaikan hadis apa sih menjadi kriteria pilihan. Di antaranya boleh jadi 5 liha. Dunianya. Wali hasabiha, den, mungkin keturunan Raden. Wali jamaliha, dan dandanannya. Tapi din ini yang utama. Fadfar bidzatid din. Maka Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berpegang teguh dengan agama, insya Allah kita selamat. Paling utama berarti seiman, sama-sama beriman kepada Allah. Keluarga bahagia adalah keluarga yang menjaga iman, membangun iman, dan menyiapkan generasi-generasi beriman. Maka walaupun jodoh itu misteri, kadang sudah kenalan dari yang jauh, dari beda daerah, jadinya sama tetangga juga. Kadang besan belum nyampe, depannya ujungnya udah nyampe duluan. Jodoh, dan jodoh itu insya Allah kita jaga, kita pelihara. Buat apa? Bukan hanya urusan dunia sekali lagi. Pernikahan adalah ibadah dan insya Allah pernikahan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan insya Allah menjadikan kita saling menopang, saling mendukung dalam kebaikan dan menghantarkan kita membangun mahligai rumah tangga sampai akhirat nanti. Semoga Allah jadikan jodoh anak-anak kita insya Allah jodoh yang soleh dan soleha. Bagi mereka yang belum bertemu jodoh, mintalah kepada Allah. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Abdul Syukur yang telah melengkapi tema yang menarik ini. Betapa tadi yang disampaikan oleh beliau menegaskan kita bahwa tujuan utama untuk mencari jodoh adalah agamanya. Bukankah kita melihat banyak sekali perceraian di sana sini,
Tidak karena harta, harta berlimpah, namun bukankah juga diakhiri dengan perceraian? Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, guru kita nanti di segmen ketiga, Ustazah Lulus Susanti akan melengkapi dan juga akan membahas tema menarik ini berkaitan dengan jodoh. Namun sebelumnya, Ustazah Lulus Susanti sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulus Susanti. Kali ini saya akan berbagi berkah untuk jamaah yang ada di sini. Nah, tentunya berkah ini akan diberikan untuk jamaah yang berhasil menjawab pertanyaan. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung nantinya akan mendapatkan hadiah. Siapa di sini yang mau hadiah? Buah kenari, buah kecapi, don't worry, be happy. Ada kayu, buah kenari, langsung aja, ayo mari. Dan tentunya Luwak White Coffee ini yang memang luar biasa memberikan hadiah kepada kita semuanya. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya, senilai 1 juta rupiah. Oke, kalau begitu saya akan menunjuk siapa jamaah yang bisa menjawab pertanyaan. Nanti saya akan berikan mic-nya, kemudian bisa maju ke depan. Siap ya? Pertanyaan adalah, siapa di sini kira-kira ibu, bapak, atau mungkin kakak yang mau menjawab? Silahkan. Pertanyaannya adalah, adanya ketentraman tentunya dalam mencari jodoh kita was-was ya Bu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita tadi sudah mendengar, sebutkan salah satu aja ya. Salah satu saja tanda jodoh yang tepat. Silahkan. Siapa yang mau tunjuk tangan? Aduh, ada ibu di belakang, di depan. Ya, sebutkan salah satu tanda jodoh yang tepat. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Ini kakaknya paling tinggi, silahkan. Pertanyaannya paling, waduh benar-benar manggut-manggut. Anda setuju, cemungut-cemungut untuk maju sih. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Namanya siapa kak? Nama saya Kartika, saya asal dari Jakarta. Dan saya akan menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan bentar dulu nih kan, tak lupa lagi ya. Pertanyaannya adalah sebutkan salah satu tanda jodoh yang tepat. Adanya ketentraman dan kasih sayang di dalam pasangan. Kira-kira betul nggak Bu? Macan tutul nganyut di kali, jawabannya betul sekali, Masya Allah. Jadi kakak mohon maaf lahir batin ya, ini di belakang ada hadiahnya loh. Dipersembahkan dari Luwak White Coffee. Dan tentunya alhamdulillah jawabannya betul. Kalau begitu kakak mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Selamat ya kak ya, Masya Allah nih luar biasa. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang satu ini kita akan kembali. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah di Masjid Al-Ihsan, juga pemirsa yang ada di rumah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah sehat semuanya Bunda. Ayahandanya sehat. Di kanan gunung, di kiri gunung, di tengah-tengahnya ada pohon ceri. Saya bingung, kita semuanya bingung kemana jodoh hendak dicari. Masya Allah, susah ya Bun ya. Tapi Masya Allah dari tema ini insya Allah mudah-mudahan memberikan jalan kita semuanya. Ya, mudah-mudahan ada jalannya untuk mendapatkan jodoh yang soleh-soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam ta'ziman wa takriman, mohon izin untuk Kiai. Masya Allah ada Kiai Khalil Nafis, kemudian Kiai Abdul Syukur. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa rahmati Allah berkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah tadi para Kiai kita sudah menjelaskan apa saja tandanya
jodoh yang tepat, bagaimana untuk senantiasa memantapkan hati kita agar mencari jodoh. Mpok Jihan berangkat ke kota Mekah, mudah-mudahan mendapatkan yang barokah. Tambahan lagi insya Allah, mudah-mudahan ini menjadikan semangat kita semuanya. Manggut-manggut tanda setuju, cemungut untuk maju. Jadi jangan sampai mundur, justru harus maju dalam mencari jodoh. Insya Allah. Yani apa? Yang pertama tentunya yuk memperbaiki diri. Karena jodoh cerminan diri. Makanya jangan lupa untuk senantiasa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita, perbaiki diri kita terlebih dahulu. Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Insya Allah. Masya Allah, ayah bunda tunjuk tangan di sini yang mau dapat hadiah. Pertanyaannya, siapa di sini yang mohon maaf tidak pernah berbuat salah? Enggak ada ya. Berarti mohon maaf lahir dan batin tidak ada yang beruntung ya. Artinya apa? Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina at-tawabun. Kita ini keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dan tentunya berbuat salah, banyak salahnya, banyak khilafnya. Tapi ada yang mulia, yang sebaik-baiknya melakukan kesalahan, setelah melakukan kesalahan maka segera bertaubat. Bahkan ada yang harus disegerakan. Ketika melakukan salah maka segera untuk senantiasa bertaubat. Yuk hijrah, memperbaiki diri kita. Dari yang baik menuju lebih baik, kalau yang buruk insya Allah menuju yang lebih baik. Tapi kalau sudah baik maka sama-sama ajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Insya Allah. Mulai dari ganti kebiasaannya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Niatnya diluruskan dalam mencari jodoh hanya untuk Allah semata. Kemudian lingkungannya, circle-nya pun juga menuju kepada lingkungan yang baik. Almar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Ya, karena seseorang dilihat dari pergaulannya, pertemanannya, maka perbaiki lingkungannya. Kemudian juga kebiasaannya, Masya Allah, doanya. Ya insya Allah mudah-mudahan ini menjadi perubahan, memperbaiki diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian apa? Yang kedua jangan lupa, tadi sudah disampaikan oleh kiai kita, yakni perbanyak doa. Ud'uni astajib lakum. Ya Allah, indah sekali itu firman-Nya Allah, yakni berdoa kepadaku pasti akan diijabah. Kalau kita meminta kepada manusia, waduh pasti kesel ya Bu ya. Kenapa? Minta terus. Tapi ketika meminta kepada Allah, Masya Allah, Allah ijabah. Tapi ingat, jangan lupa untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan. Karena ini salah satunya doa diijabah. Dan juga manfaatkan waktu-waktu di mana doa diijabah. Insya Allah. Karena doa mukhul ibadah. Doa ini sumsum intinya ibadah. Doa silahul mu'min. Doa ini senjatanya orang beriman. Karena Bunda jangan lupa untuk senantiasa memanjatkan doa kita. Nabi saja berdoa. Nabi Zakaria alaihi salam, Masya Allah, ingin memiliki keturunan. Ya Allah, saya ingin punya keturunan. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Meminta kepada Allah yang maha memberikan keturunan. Maka Allah ijabah doanya. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan rezekinya, ada kerjaannya, kemudian juga ada pasangannya. Kenapa? Dari doa. Masya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita panjatkan doa-doa terbaik kita. Waktunya, maka pergunakan waktu-waktu di mana senantiasa diijabah doa. Salah satunya, Ibu mohon maaf senantiasa bangun sepertiga malam. Ayah Anda suka bangun sepertiga malam? Nonton bola kali ya. Oh enggak ya. Artinya apa? Kalau kita terbangun jam 1, jam 2, jam 3, Masya Allah. Tanpa alarm berarti Allah rindu kepada doa-doa kita. Allah ingin senantiasa bersama kita dalam sepertiga malam. Allah ijabah segala hajat kita. Karena bangun sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun sepertiga malam Allah tempatkan di tempat yang mulia. Dan Allah ijabah segala hajat kita. Allah penuhi keinginannya, kebutuhannya, berkah selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian apalagi? Maka bismillah tujuannya tadi mencari pasangan yang soleh soleha. Ikan lohan, ikan piranha. Mudah-mudahan di sini yang jomblo dapat jodoh yang soleha. Ikan lohan punya Bang Duleh, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Apa 3T kali, kalau ibu mah 3T ya Bu ya. Takwa, tampan, tajir hatinya. Tapi ternyata Rasulullah mengingatkan kita, tunkahul mar'atu li arba, nikahkanlah wanita. Kemudian juga silahkan cari kriterianya yang laki-laki. Silahkan karena 4 hal. Apa ini? Pertama silahkan 5 lihat hartanya. Tapi yang namanya harta ayahanda ya, tidak mungkin ada terus di atas. Seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Masya Allah. Jadi artinya apa? Harta ini tidak kekal, tidak abadi. Kemudian apa? Lihasabiha keturunannya. Keturunan ada yang baik, ada yang buruk, maka carilah keturunan yang baik insya Allah. Kemudian apa? Yakni li jamaliha, lihat gantengnya, lihat cantiknya. Tapi ada yang memang cantik ya Allah karena kulitnya glowing, karena ada pedicure, medicure, tekyukur ya Bu ya. Waduh, perawatannya luar biasa. Ini artinya apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat dari yang namanya kecantikan fisik kita, kemudian perhiasan kita. Allah lihat hati dan perbuatan kita. Artinya kalau wajah kita ya Allah sesuai dengan masanya akan yang namanya berubah ya. Tapi mohon maaf lahir dan batin, ternyata ini yang menjadi pilihan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Fazfar bidzatiddin taribat yadak. Maka lebihkan di agama, maka akan meraih keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya insya Allah mudah-mudahan ini kita laksanakan. Terakhir istiqomah. Rasulullah mengingatkan kita, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah cintai sedikit tapi terus menerus. Maka jaga istiqomah kita dalam membaca Al-Quran, dalam berdoa, bakti kita kepada orang tua, kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang saleh. Istiqomah ini akan mengantarkan kita kepada keberkahan dan apa yang kita tuju. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ubur-ubur di sungai liat, yang penting jangan sampai kita nyebur dalam maksiat. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Lulus Susanti yang telah melengkapi dan juga mendalami tema yang menarik ini. Bagaimana sesungguhnya jodoh itu memang takdir ilahi, namun ada perlunya kita mencari dengan berikhtiar sesuai apa yang disampaikan oleh guru kita dengan memperbaiki diri dan juga memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema yang menarik ini, yang insya Allah nanti akan dijawab guru-guru kami. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Berbicara masalah jodoh memang tidak ada habisnya ya, begitu juga guru-guru. Nanti sebelum kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan, mungkin ada sedikit prolog dari saya, ada sedikit pertanyaan mungkin nanti dijawab dulu Kiai Khalil ya. Ini ada satu fenomena begitu guru. Jadi ada orang yang mungkin secara tampilan ini, si laki ini nggak begitu ganteng sebetulnya, tapi dapat istri itu cantik banget. Nah ini sementara bagi orang yang ganteng gitu kan, nggak dapat jodoh. Ini emang bener nih jodoh nih, yang satu nggak begitu cakep tapi dapat istri yang cakep banget. Nah ini antara musibah dan berkah nih sebetulnya. Gimana? Ya kalau sebelum dijawab nanti saya persilakan kepada jamaah, mungkin bisa dijawab dulu ya kalau. Ya, dulu kan juga orang tua kita begitu pasangannya, Qabil dan Habil. Yang cakep dapat yang jelek dapat yang cakep, itu namanya subsidi silang. Jadi ada yang lebih pintar tapi nggak begitu cantik. Ada yang lebih kaya tapi tidak begitu cantik. Sehingga yang lebih kaya meskipun nggak begitu cantik dapat yang ganteng yang nggak begitu kaya. Jadi kufu itu bisa dihitung dari yang 4 itu. Cuman ketika sulit untuk mengukur mana yang menjadi pertimbangan akhir, ibu bapak yang akan kekal dunia akhirat adalah agama. Harta bisa nambah. Oh, nasab bisa baik kalau nanti dia alim, jadi anaknya orang alim, nasab bisa berubah. Kalau nasibnya berubah. Ini sering orang sibuk soal nasab tapi nggak ngerubah nasib. Ubahlah nasibnya dulu biar nasabnya berubah. Jadi tidak satu-satunya soal ganteng. Kadang-kadang yang diukur ganteng, lama-lama juga jelek kok kalau udah umur 60 tahun. Lama-lama ya kan 70 tahun udah nggak ada orang ganteng lagi itu. Udah pada keriput semua, paling ganteng cantik kan sampai umur 45 tahun lah ya. Lebih dari itu udah mulai keriput, udah mulai lemah, udah mulai keriak-keriak gitu.
krak itu ya gitu. Jadi bagi yang tidak terlalu ganteng atau tidak terlalu cantik, nggak usah minder ya guru ya? Ya nggak usah minder, ada kecantikan lain yang abadi adalah hati dan akhlak. Masya Allah. Baik, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis lagi. Ada Pak Mahyudin ya, betul? Silakan boleh berdiri Pak Mahyudin, disampaikan pertanyaannya. Sudah dapat jodoh Pak? Oh sudah ya? Alhamdulillah sudah. Sudah mantu? Silakan Pak. Makasih Ustaz. Izin Pak Kiai, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama Ba'du. Makasih waktunya. Paparan disampaikan Pak Kiai, Ustazah, luar biasa masalah jodoh. Kita punya anak, pengen jadi yang terbaik. Bagaimana konsep Islam yang disampaikan tadi Pak Ustadz, Pak Kiai, masalah jodoh yang baik. Solusi dari Pak Ustadz tadi sudah ada semua, sudah jawab. Bagaimana seperti jodohnya Aisyah, mencari jodoh seperti Siti Aisyah. Bagaimana buat mendapatkan anak-anak kita, jodoh? seperti Siti Aisyah untuk anak laki-laki mendapatkan jodoh. Demikian. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Mahyudin ini pengen punya mantu seperti Ibunda Siti Aisyah begitu ya. Silakan Kiai. Itu limited. Itu limited edition ya. Aisyah itu nikah dengan Rasulullah. Ini saya khawatir beliau mencari Aisyah baru. Ibu bapak, banyak orang yang salah sangka Nabi Muhammad nikah dengan putri Sayyidina Abu Bakar yang masih muda. Seakan senang dengan perempuan yang muda. Nabi itu nikah dengan gadis itu jangan hanya Siti Aisyah. Jadi kalau bapak dulu dengan janda, besok bisa kalau memang berani gitu ya. Diomelin istri, diomelin mertua kalau berani gitu ya, nyari Siti Aisyah. Tapi ada hikmah yang besar dari Siti Aisyah, Rasulullah menikahnya itu. Hal-hal yang private, yang di rumah, cara Rasulullah bergaul dengan istri. Oh ketika Rasulullah itu dihidangkan minuman, kok mau dikasih gula kok kena campur garam. Nabi itu tidak marah, tapi ini enak sekali, bener Rasul enak, coba cicipin. Nah, insya Allah kalau Mas Sofyan langsung, apaan ini minuman? Itu udah beda ini. Nah yang private, oh bagaimana Rasulullah pernah mandi bareng dengan Siti Aisyah. Kan itu nggak bisa dijelaskan kecuali orang yang bersama dengan Rasulullah. Jadi hikmah inilah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Ini adalah doanya Sayyidina Abu Bakar. Pada saat Nabi Abu Bakar itu mengingat dulu ketika bareng-bareng ke Syria, kemudian umur 18, Sayyidina Abu Bakar itu adalah lebih muda 2 tahun daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umur 20 tahun, Sayyidina Abu Bakar saat itu umur 18 tahun. Menunjukkan nanti umur 40 akan ketahuan sifat kenabiannya. Sayyidina Abu Bakar itu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Ya Allah, kami berikanlah ilham rasa untuk bersyukur karena kami ini apa? Diberikan anak kami, diri kami, orang tua kami, kata Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang beriman gitu. Nah, ini sebuah keluarga soleh dan soleh. Gimana caranya? Ya jadi orang soleh. Jangan sampai kita makan yang haram. Karena mana batamin haram, fanaru aulabi. Sesuatu yang tumbuh ini dari yang haram, maka neraka lebih utama. Man akala haraman lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Yang makan barang haram 40 hari sholatnya enggak diterima, doanya enggak terima, mintanya enggak terima, enggak ada gunanya apa-apa. Jadi gimana dapat mantu seperti Siti Aisyah? Ciptakanlah anak-anak kita yang menteladani Rasulullah. Enggak mungkin dalam hadis dengan ayat tadi al-khabisatu lil khabisin. Kalau orang buruk pasti dapat orang buruk. Tapi at-thayyibatu lit thayyibin, kalau dia baik pasti dapat orang baik. Maka pantaskan bahasanya Mas Sofyan untuk kita jadi orang baik. Tentu bisa diubah semuanya dengan doa. Dengan cara gitu. Jadi mengubah itu ada dua, ada doa yang zahir, ada doa yang batin. Itu disebut oleh sebagian ulama itu. Doa zahir itu apa? Ya kita doa zahir itu adalah ketika kita berupaya menjalin hubungan dengan para ulama, ya mencintai ulama, senang pengajian, senang kebaikan, bergaul dengan baik, itu adalah doa yang sifatnya zahir. Tapi ada doa yang sifatnya batin, apa? Minta kepada Allah. Semua bisa diubah dengan cara minta, tapi syaratnya doa itu apa?
Pertama tentu kita pastikan doanya karena Allah. Bukan karena apa-apa. Ini banyak orang karena apa-apa. Pas susah doa, pas senang lupa doa. Berarti doanya karena susah. Setelah dapat lupa. Nah doa yang benar tuh, ya Allah kami minta ini kalau ini yang terbaik. Itu kan itu istikharah kita. Jangan paksa, ya Allah saya cinta sama Fatimah, jodohkan kami yang dengan Fatimah ya Allah. Kalau baik jadikan dengan saya, Allah. Kalau enggak baik, baikin aja ya Allah. Maksa itu ya? Itu maksa, itu namanya doanya. Kita ada doa itu yang diberi spare ya. Spare waktu, spare ruang kepada Allah. Apa ya Allah, saya minta ini yang terbaik menurut kami. Tapi kalau ini tidak terbaik dalam kehidupan kami, ya Allah berikan kami yang terbaik. Maka letakkan dalam diri kita, dalam iman kita, pikiran kita, bahwa Allah memberikan yang terbaik. Husnudzon kepada Allah. Wah kayak ini selalu begini terus. Selalu dalam keadaan nihil, saya selalu buruk. Nah, mengecap dirinya buruk itu, ana indadzon ni abdibi. Tergantung prasangkanya. Tanamkan optimis. Pasti diterima. Cuman saya belum pantas. Seperti anak kecil nih yang masih gini-gini. Minta jodoh. Ya enggak dikasih lah. Masa dia mau dinikahin sekarang? Ya enggak. Doanya dia diterima tapi akan nanti diberikan pada saat pantas. Oh di dunia enggak pernah pantas, diberikan di akhirat. Jadi tidak ada doa yang cukup syarat khusyuk karena Allah, makan barang halal dengan doa yang baik hanya kepada Allah pasti diterima. Tapi diberinya pada saat kita pantas. Kalau diberi belum pantas maka nikmat itu hanya menjadi keburukan bagi kita. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kiai Haji Harun Hafiz atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Bapak Ahmad Furqon. Boleh berdiri Pak Ahmad Furqon. Yang nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Syukur. Silakan Pak Ahmad Furqon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya. Benarkah takdir jodoh itu sudah ditentukan masing-masing orang? Ya. Nah yang saya mau tanyakan bagaimana ketika orang itu sudah wafat lalu belum ada jodohnya? Oke. Belum menikah sampai meninggal. Orang itu baru wafat tapi belum menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Abdul Syukur silakan untuk menjawabnya. Bismillah. Sampai wafat belum bertemu jodoh. Insya Allah jodohnya di akhirat. Kenapa ada orang yang di dunia ini belum ketemu jodohnya? Kan belum ketemu saja. Andai sudah wafat dia tidak ketemu jodoh, berarti itulah takdirnya. Takdirnya. Adapun jodoh sudah disiapkan oleh Allah, semua kita berpasang-pasangan. Tapi kenyataannya seperti tadi ada yang tidak, sekali lagi itulah takdirnya. Bukankah kita ini selalu berusaha untuk ridho dengan takdirnya Allah. Adapun tema kita adalah jodoh dicari, usaha harus. Kadang-kadang ada orang bukan tidak laku. Terlalu laku jadi kelakuan. Pilih sana, pilih sini, mau sana, mau sini, ujung-ujungnya enggak kebagian. Ya. Nah ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyaan tadi bagaimana? Iya, jodoh kita sudah ada. Allah tentukan itu. Kami punya santri di pondok. Kerjaannya administrasi, hanya di pojok meja kantor. Dia tidak kemana-mana. Subhanallah, ada seorang ibu datang ke pondok mau berinfak, tapi sekaligus tanya, saya punya anak laki-laki, kira-kira ada enggak anak di sini yang siap dijodohkan dengan anak saya? Tunjuk yang di pojok. Rupanya apa? Berjodoh. Begitulah jodoh, kadang-kadang misteri, tapi memang juga perlu dicari. Tapi jika pertanyaannya bagaimana dengan mereka yang sampai wafatnya belum berjodoh, tenang saja. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah tidak akan membiarkan dia dalam kesulitan. Boleh jadi dalam kesendiriannya dia banyak mendekat kepada Allah. Dalam kesendiriannya dia berlinang air mata memelas kepada Allah. Dalam kesendiriannya terbangun usaha dia untuk memperbaiki keadaan dirinya. Memang kata orang idealnya berpasangan. Pergi kondangan ada pasangannya kan enak. Termasuk pergi takziah juga. Jika ada yang menemani, boleh jadi. Itu juga kebahagiaan juga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, takdir Allah pasti yang terbaik untuk kita.
maka terimalah takdir itu sekaligus berdoa. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya jelas dalam hidup kita ada pasangan hidup kita. Tapi setelah berdoa, setelah berikhtiar, sudah berusaha maksimal, belum juga didatangkan oleh Allah, Allah pasti siapkan yang terbaik untuk kita. Kalau tidak di dunia, akhirat nanti. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Yang penting jaga iman, tetap ibadah kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Abdul Syukur atas jawabannya. Nah, berikutnya kami persilakan Ustazah Lulu yang akan menjawab nanti. Kami persilakan Ibu Ella. Boleh berdiri Ibu Ella untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini saya ingin bertanya, ada suatu keluarga, dia sudah menikah ada puluhan tahun dan sudah mempunyai anak besar-besar gitu. Tapi di pertengahan jalan itu dia divorce. Ya, itu apakah dibilang itu masih jodoh atau bagaimana Ustazah? Mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ella. Ini persis pertanyaan mungkin juga yang dialami oleh beberapa orang dan juga bertanyakan banyak orang nih ya. Silakan Ustazah dulu untuk menjawabnya. Ya Masya Allah, ada gabus, ada dikali, pertanyaannya bagus sekali Ibu Ella, Masya Allah. Yang penting kita harus senantiasa yakin bahwa kita selama tinggal di dunia pasti mengalami ujian. Ya, ad-dunya darul imtihan, dunia tempatnya ujian dan Allah menguji sesuai dengan kadar keimanannya. Ketika sudah memiliki anak, kemudian juga anaknya sudah remaja, sudah dewasa, ya orang tuanya qadarullah divorce. Ini bagaimana? Apakah ini berjodoh? Artinya apa? Ketika sudah divorce maka sudah selesai Bunda. Tapi yang paling penting adalah ini mengambil satu hikmah bahwa memperbaiki diri adalah ini yang lebih penting. Nah, ketika orang tuanya ingin lagi menikah, ya silahkan mencarinya yang insya Allah mudah-mudahan yang soleh. Karena kenapa? Nanti di akhirat yang menemani adalah yang soleh, yang terbaik sesuai dengan amal kita lakukan. Artinya pertama, yuk sama-sama setelah kita mengalami divorce maka jangan bersedih, senantiasa kita terus memperbaiki diri, ganti lingkungan kita dengan yang terbaik, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang terbaik dan juga tadi Kiai mengatakan bahwa husnudzon, ya, karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku, ya. Jadi jadikan ini sebuah pengalaman hidup, kemudian ada hikmahnya, ya. Yang seharusnya kita pahami adalah ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah apapun yang Engkau berikan, ya, karena ketika keadaan satu mukmin ini baik kedua-duanya, ajaban li amril mukmin kata Rasulullah, kedua-duanya baik. Ketika diberikan musibah maka bersabar, ketika diberikan nikmat maka bersyukur. Jadi kedua-duanya yang harus senantiasa dimiliki oleh sosok mukmin. Artinya apa? Bisa jadi mohon maaf lahir batin Allah memberikan hikmah kepada kita berpasangan, kemudian divorce. Allah memberikan waktu yang luang kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Karena al-kayyis atau orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa muhasabah diri, memperbaiki diri dan mempersiapkan bekal kematian. Man 'arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan maka akan bersiap-siap. Bisa jadi mohon maaf lahir batin jodoh kita bisa mendapatkan lagi, ya, yang lebih soleh, atau mungkin kematian yang datang menjemput. Karenanya hikmahnya apa? Yuk sama-sama persiapkan diri kita menjadi orang yang cerdas, yang mempersiapkan untuk nanti menuju bekal kematian kita. Apalagi Masya Allah usia 40 tahun ini Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dan usia ini sudah matang untuk senantiasa mengarah kepada perilaku penghuni surga atau neraka. Ketika mohon maaf lahir batin usia bunda sudah 50 tahun kah, maka bismillah persiapan kita tidak hanya untuk dunia, tapi persiapan kita adalah menuju akhirat.
Ya insya Allah tenang kita artinya apa? Ketenangan ini diraih untuk mengejar fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Ketika ada orang yang ya Allah sudah memiliki pasangan, aduh saya divorce bagaimana? Pasti semuanya ada ujiannya. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan bicara saya beriman ya Allah, saya beriman tapi tidak diuji. Yakin ini ujian dari Allah sesuai dengan kadar keimanannya, yang dimana ujian ini menanamkan kita untuk bersabar, bersyukur dan pasti akan ada kebaikan. Ya insya Allah lebih fokus lagi untuk mengajar, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-soleha, dan ada waktu kita untuk bisa sendiri, untuk bisa taqarrub ilallah, untuk bisa gemar dalam kebaikan dan insya Allah mempersiapkan bekal menuju kematian. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah mudah-mudahan Lulu. berkah. Amin, amin, terima kasih Ustazah Lulu. Jadi tema ini khusus bagi yang belum mempunyai jodoh. Yang sudah memiliki jodoh, jangan mencari-cari jodoh lagi. Begitu ya kayaknya. Baik, Masya Allah, terima kasih. Dan berikutnya pemirsa di segmen berikut, selain para jamaah yang sudah mengajukan pertanyaan dan sudah dijawab oleh guru-guru kami. Dan insya Allah nanti di segmen berikut kami akan buka pertanyaan lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Dalam komentar, itu banyak sekali pertanyaan dan nanti kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmentasi ulama menjawab. Sejumlah pertanyaan lewat Instagram akan saya bacakan beberapa saja karena ini ada total 17 Kiai, nggak cukup durasinya. Bisa sampai besok ini Damai ini ya. Saya akan bacakan atas nama Prihandoyo Agung. Ini pas sekali akan dijawab oleh Kiai Khalil karena ini berkaitan dengan fikih mungkin ya, MUI ya. Assalamualaikum, izin Kiai bertanya. Bagaimana hukumnya di era sekarang dengan adanya aplikasi atau situs pencarian jodoh? Nah, Kiai Khalil ini yang pas jawabnya. Gimana ya? Itu boleh aja. Boleh ya? Boleh. Jadi kalau dulu tradisionalnya itu kalau kita mau khidbah kan lihat dulu wajahnya. Karena wajah itu menunjukkan kalau orang cantik tidak cantik itu dari wajahnya. Jadi di sini kelihatan mana yang cantik, mana yang tidak. Tapi kayaknya cantik semua ini. Ya, kata suaminya. Nah, dari wajahnya, kemudian bisa dilihat dari mana? Dari telapak tangannya. Itu boleh ngelihat, ya. Ngelihat karena apa? Orang subur dan tidak subur itu dari telapak tangan, bukan mengukur nasib ya. Nggak ada yang tahu nasib orang. Ini hanya untuk oh ini orang subur tuh atau orang kering itu dari telapak tangan. Pada lihat semua, saya subur apa enggak itu. Itu boleh dilihat. Nah, sekarang kalau ada telapak tangan semua ini. Gitu. Lalu bagaimana dengan aplikasi? Aplikasi yang tujuan baik, mempertemukan, itu ya baik-baik saja. Dengan batas dia ta'aruf, saling kenal, backgroundnya dari mana, keluarganya seperti apa, pendidikan apa, dan seterusnya itu bisa dilakukan. Tetapi tidak lebih dari itu ta'arufnya. Kadang-kadang kan ta'aruf sekarang tuh jadi mojok. Gitu ya. Ya termasuk salah satunya situs ini akhirnya jadi disalahgunakan Kiai. Nah itu. Ya. Sebenarnya Ustaz Abdul Syukur sudah biasa melakukan biro jodoh. Cuman nggak pakai aplikasi. Kayak tadi ada orang datang mau infak, kemudian sama saya juga di pesantren saya, pesantren Cendekia Amanah Depok itu, namanya jamaah yang ngaji. Kemudian ngelihat ustazah yang cocok, kemarin nikah langsung namanya. Jadi nggak lama-lama, jadi ngelihat cocok, kenalan sama orang tuanya, khitbah namanya ngelamar. Yang usah lama-lama ngelamar lalu menikah, boleh saja. Jadi aplikasi yang memang untuk jodoh bukan aplikasi untuk mereka berbuat maksiat. Itu boleh saja, itu kan sekarang canggih. Bahkan ada berapa orang yang kenalan lewat ya Facebook kan kenalannya, lewat media sosial. Bahkan ada pembantu saya itu dapat jodoh gara-gara salah sambung. Jadi orang nelpon, salah ke nomor dia. Ngobrol lah dia, akhirnya saling kenalan, dari kenalan salah sambung itu sampai jadi jodohnya. Bukan pinjol itu ya? Ya. Bukan. Jadi ibu bapak sebatas kita untuk memperkenalkan upaya ya kan sekarang kita memang karena sibuk masing-masing di kota besar seperti ini nggak sempat kenalan, kemudian kita berpikir udah umur cukup nih, pekerjaan sudah ada dan kita juga butuh teman hidup, kemudian ada aplikasi, kemudian masuk di aplikasi cocok ya. Tentunya dengan kriteria yang ditentukan oleh kita sendiri dan tidak jauh ketika ta'aruf itu sah saja.
Baik, jadi Bapak Ibu semuanya yang ingin mencari jodoh langsung datang ke pesantrennya Kiai Khalil dan Kiai Abdul Syukur begitu ya. Baik, berikutnya saya akan bacakan atas nama Dianis yang akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Syukur. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ketika doa tentang jodoh tak kunjung terkabul, ini bagaimana cara menjaga hati agar tidak muncul perasaan iri melihat teman sebaya yang sudah menikah? Kiai Abdul Syukur, bagaimana nih? Baik. Allah kan suka dengan rintihan doa kita ya. Teruslah berdoa, atau yang kedua boleh jadi minta didoakan oleh orang-orang baik. Seperti Kiai Khalil tadi sampaikan, datanglah ke majelis-majelis ilmu, ketemu dengan orang-orang baik. Boleh jadi dari orang-orang baik itu, doa itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau boleh jadi begini, perjodohan kadang-kadang anak tidak kenal masing-masing. Tapi orang tua antar orang tua, insya Allah juga mendatangkan kebaikan. Jadi jodoh itu tidak mesti selalu pilihan kita sendiri. Yang penting setuju gitu. Yang penting setuju, walaupun boleh jadi rasanya ini bukan pilihanku. Orang tua kan sudah punya pengalaman. Orang tua dengan doa-doanya. Maka buat ikhwah siapapun kita yang katakan sudah berdoa belum didatangkan oleh Allah jodoh, melihat orang lain kelihatannya bahagia, yakinlah Allah akan bahagiakan engkau pada waktunya. Maka terus berdoa, berdoa dan berdoa. Ini cerita sedikit Ustaz Sofyan. Ya. Saya ini termasuk yang singkat jodohnya Kiai. Ada seorang gadis melamar ingin menemani anak-anak yatim di pondok. Saya yang wawancara. Dia melamar jadi guru, saya lamar jadi istri. Malam Rabu saya minta, hari Jumat dikirim SMS, silakan datang ke rumah hari Ahad. Hari Ahad langsung dinikahkan, gak pakai bak bibu. Maharnya mau apa? Dia bilang bacakan Ar-Rahman di hadapan saya. Untung gak Al-Baqarah. Itu artinya ketika kita berjuang, kita berusaha, kita berdoa, walaupun melihat yang lain, jagalah hatimu, tenang. Allah akan beri kepadamu rasa bahagia itu, kasih sayang itu, insya Allah pada waktu yang tepat. Kalau ada anak kecil batuk, flu, kemudian minta es, kira-kira orang tua memberi atau tidak? Kenapa? Karena sayang kepada anaknya. Jadi permintaan kita kepada Allah pada waktu yang tepat akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kata kunci terakhir, seringkali pernikahan hanya karena keinginan untuk status, hanya nafsu. Padahal pernikahan perlu ilmu. Memasuki jenjang pernikahan perlu adanya ilmu, kesiapan, tidak selamanya air mata, tidak selamanya senyum sumringah dari bibir kita. Kadang-kadang air mata berderai. Nah itulah yang membuat ketahanan dalam rumah tangga kita karena punya ilmu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Syukur atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan berikutnya atas nama Sa1710 ini ya, yang akan dijawab oleh Ustazah Lulu. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah. Banyak anak muda merasa minder karena kondisi ekonomi, pendidikan atau masa lalu. Bagaimana cara menanamkan keyakinan bahwa kekurangan diri tidak menutup jalan jodoh selama tetap berusaha memperbaikinya. Ini lebih kepada minder nih Ustazah Lulu. Silakan Ustazah. Iya, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, kalau misalnya melihat orang lain yang memang memiliki kelebihan, kemudian kita pun minder, maka yuk sama-sama introspeksi diri. Ya, apa kira-kira yang harus di-upgrade? Apakah ilmu, kemudian apa dari segi pergaulan kita, ya agar tidak, mohon maaf ya, tidak terlalu bahasanya apa ya, kuper ya, kurang pergaulan ya. Kita silaturahim, kemudian juga bisa jadi, apalagi yang harus kita tingkatkan ya. Karena sejatinya Allah ini memberikan luar biasa kesempurnaan ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang amat sangat sempurna. Birruh, bil akal, bil jasad. Adanya ruh, adanya akal, adanya jasad. Maka ini harus kita upgrade ketiga-tiganya ya. Fisik kita cari makanannya yang halal biar doa kita diijabah oleh Allah. Kemudian yang thayyib, yang baik, tidak hanya nikmat ya, tapi juga yang memang benar-benar baik untuk fisik kita ya. Sekarang banyak sekali yang memang makanan minuman yang hanya sampai di tenggorokan
tenggorokan saja, tapi mengandung banyak pengawet. Kemudian ini merasa menjadi kesehatan pun menurun. Banyak yang muda ternyata banyak yang kena penyakit. Kenapa? Karena makanannya tidak thayyib, tidak dijaga untuk kesehatannya. Kemudian apalagi, yakni dari segi akalnya, ya, dari segi ilmunya. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu didapat dengan cara belajar, ya. Kalau kita kurang agamanya dalam hal misalnya membaca Al-Qur'annya, oke, bismillah kita belajar. Kemudian kita sirah nabawiyahnya. Jadi ketika kita tahu akan kekurangan diri kita, maka upgrade dengan menuntut ilmu, insya Allah. Kemudian ruh juga. Ruh ini, makanan ruh ini sejatinya dapat menenangkan hati kita. Jadi tidak hanya mohon maaf kufur akan nikmat Allah, merasa bahwa ya Allah saya ini minder, saya ini nggak ada berharganya sebagai sosok manusia yang memang beda dengan yang lainnya. Maka yuk sama-sama ruh kita ini diisi dengan ketenangan, dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kemudian dengan bersolawat, dengan doa, ya, doa ini senjatanya orang-orang beriman. Maka kita berdoa dari mulai awal kita bangun sampai tidur lagi, maka senantiasa memohon kepada Allah agar Allah memberikan penjagaan yang terbaik, ya. Kemudian ketika ketiganya ini sudah kita upgrade, yuk sama-sama tidak hanya hablum minallah tapi hablum minannas. Kenapa? Karena hubungan dengan Allah sudah kita bismillah perbaiki, kemudian dengan manusia, silaturahim kita, ya. Bagaimana Rasulullah bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dimudahkan urusannya, urusan jodoh, ya, kemudian juga dalam hal rizki, ya, baik itu pekerjaan atau mungkin kita ingin dapat yang sesuai keinginan kita. Kemudian juga yang memang ingin sekali kita doanya diijabah, bahkan rezeki berlimpah, maka jalin silaturahim. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jalan kita agar tidak minder. Empok Jihan berangkat ke kota Mekah, mudah-mudahan barokah. Amin, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Lulu, Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustaz Abdul Syukur atas tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita untuk beriman atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen berikut kita nanti akan bermuhasabah bersama-sama dan juga akan berdoa bersama-sama. Kita akan merefleksikan diri kita sendiri yang nanti insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Abdul Syukur. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Seorang bapak pengurus masjid asal Jakarta merasa sangat beruntung setelah terpilih sebagai pemenang undian umroh, Bapak Ferry Jainuddin. Demikian dia dipanggil, tidak menyangka bahwa impiannya untuk pergi ke Tanah Suci bisa terwujud. Dulu, saya cuma bisa lihat dari TV, sambil berdoa semoga suatu hari bisa ke Tanah Suci. Sekarang, doa itu dijawab lewat Adira. Alhamdulillah. Ini jadi salah satu momen paling berharga dalam kehidupan saya. Nggak salah dong kalau saya pilih 3 kali ikut pembiayaan di Adira. Tahun ini Adira Finance memberangkatkan ratusan pelanggan dan mitra untuk pergi ke Tanah Suci melalui program loyaltinya Umroh untuk Sahabat. Sebagai wujud komitmen Adira Finance akan terus menghadirkan berbagai program loyalitas pelanggan dan apresiasi kepada pelanggan untuk memberikan pengalaman yang terbaik bagi seluruh sahabat pelanggan Adira Finance. Oleh karena itu, nantikan kembali program Umroh untuk Sahabat dan juga program-program loyalitas pelanggan lainnya di tahun 2026. Salam sahabat. Terima kasih Adira. Saya bangga menjadi bagian dari sahabat Adira Finance. Mantap, top. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah. Dan akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah, bunda, ikhwatal iman, para pemirsa dimanapun berada, mari angkat kedua tangan kita. Allah menatap, Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah maha mendengar, Allah mengabulkan doa-doa kita. Yakin Allah kabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai, ilahan wahidan la ilaha illa ant. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa ant. Al-Mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wahai Engkau yang maha menerima taubat lagi maha mengampuni, ampunilah dosa-dosa kami. Semua dosa yang kami tumpuk sejak akil balik sampai detik ini. Dosa-dosa kecil yang belum kami hentikan. Dosa besar yang selama ini kami sembunyikan. Ampuni ya Allah, hampir sekujur tubuh ini telah maksiat kepadamu. Mata melihat yang Kau haramkan, telinga mendengar sia-sia, lisan yang berdusta, lisan yang bergibah, hati yang masih diliputi iri, dengki, ria, ujub, sum'ah, takabur. Bahkan ya Allah, ampuni kemaluan yang telah berzina. Ya Allah, ampuni kami yang meninggalkan salat, belum sempurna dalam saum, dalam zakat, dalam haji. Kami mohon padamu ya Allah, ampuni kemaksiatan kami, ampuni kezaliman kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa semua keluarga kami. Ampuni ibu dan ayah kami. Muliakan mereka, angkat derajatnya ya Allah. Terima semua ibadahnya ya Allah. Jadikan wafat ibu ayah kami husnul khatimah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Ya Allah, ampuni sayangi kakek nenek kami, mertua, istri, suami, anak, menantu, cucu, keturunan kami sampai akhir zaman nanti. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudara kami yang belum bertemu jodohnya ya Allah, pertemukan, karuniakan dengan jodoh yang soleh, yang solehah. Ya Allah, karuniakan keturunan-keturunan yang baik. Ya Allah, jadikan kami hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Esok, lusa, sampai wafat lebih baik mulai hari ini. Kokoh akidah kami, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tekun khusyuk ibadah kami, santun akhlak kami, tambah sayang kami terhadap keluarga kami, manfaat sisa umur kami. Ya Allah, berilah kami kesempatan bertaubat sebelum wafat. Dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Dapat ampunan-Mu setelah wafat. Ringan menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan benar-benar beriman, suci, berwudu, berzikir, mengingat menyebut nama-Mu. Wafatkan kami dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum,